termasuk bersikap baik. Bukankah ini si Olin dari keluarga Lin? Dia juga seperti anjing, terkulai di hadapanku. Kamu mau apa? Ada yang meminta kami untuk menjagamu baik-baik di sini. Ini adalah air cucian kaki, ya, yang kakek-kakek sudah siapkan untukmu. Kamu harus meminumnya sampai habis tanpa tersisa setetes pun. Minum, Minum, minum. minum, minum semuanya. Berisik sekali. Diam. Apa yang kalian lakukan? Detektif Chen, saya hanya bercanda dengannya. Kami teman-teman baik. Anda tanya dia. Kami teman baik kan? Sayang kan? Berisik sekali. Diamlah. Zan. Bos Zan. Saya tidak tahu Anda sedang istirahat. Maafkan saya. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Lin Xiao, keluar kau. Ada yang menjenguk? Terima kasih barusan. Hanya menjalankan tugas. Penipu? Berapa banyak keluarga? Karena orang sepertimu hancur berantakan? Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kata-katamu tidak berarti. Ayo pergi. Omong kosong, kamu adalah Lin Xiao. Kakak, kami sudah mendengar apa yang terjadi padamu. Kami pasti akan membantumu. Tidak ada gunanya. Lin Yi telah merebut segalanya dariku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Omong kosong, kau adalah Lin Xiao. Kakak, dulu di sekolah, hanya kau yang tidak meremehkan kami. Kami bertiga adalah anak yatim piatu. Benar kakak. Tanpamu, kami bahkan tidak akan bisa menyelesaikan sekolah. Orang sepertimu, bagaimana mungkin seorang penipu? Kakak, kau tidak pernah kehilangan segalanya. Setidaknya, kau memiliki kami bertiga, saudara-saudaramu. Kakak, kami bertiga akan memikirkan cara di luar untukmu. Kau tidak boleh menyerah. Pria dewasa, mengapa menangis? Dulu kau tidak meninggalkan kami, sekarang kami juga tidak akan meninggalkanmu. Jilat kaki ini sampai bersih. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu nanti, aku akan memukulmu. Jilat. Aku tidak akan melakukan hal menjijikan itu padamu. Tambah lagi lauknya. Jangan sungkan. Makan. Kalau tidak ingin mati, minggir sana. Dia masih mengancamku. Belum puas minum air cucian kaki, ya? Jilat kaki ini sampai bersih. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu. Jilat. Jilat, 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 jilat. Aku jilat ibumu. Kau mau mengerjaiku, ya? Kau menyuruhku minum air cucian kaki, ya? Kau menyuruhku menjilat kaki, ya? Lihat apa yang terjadi. Sialan kau. Anak ini sepertinya punya hubungan dengan keluarga jiwa pejuangku. Akhirnya aku menemukanmu.
Sialan kau. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia. Bawa semua pembuat onar ini pergi. Baik, Minggir. Cepat. bangun. Cepat pergi. Cepat. Nak, kau cukup berani. Aku menghargaimu. Tapi tindakanmu sedikit gegabah. Apa masalahnya? Meskipun mati, aku akan tetap menggigit sepotong daging darinya. Kau sangat sesuai dengan seleraku. Mulai hari ini, jika mereka berani menyentuhmu, sebut saja nama Zhan Hunbei. Zhan Hunbei? Zhan Hunbei? Apakah Anda adalah orang yang mendirikan keluarga Zhan Hun dengan tangan kosong? Tidak kusangka, masih ada yang mengingatku. Pertemuan adalah takdir. Giok Chonglo ini kuberikan padamu. Nanti, dengan giok ini, jangan bilang di penjara ini, bahkan seluruh daratan ini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Raja Chonglo ini punya hubungan denganmu? Kau harus menjaganya baik-baik. Fondasi yang bagus adalah bibit yang baik untuk berlatih bela diri. Siapa kau? Di mana ini? Struktur tulangnya bagus sekali. Dia punya bakat alami untuk bela diri. Siapa kamu? Di mana ini? Murongxiu dari Gudu. Tempat ini adalah ruang kesadaran di dalam Chonglo Yu. Dan aku adalah roh penjaga tempat ini. Murongxiu? Keturunan negara Yan itu? Anak muda, kamu bisa masuk ke sini. Itu membuktikan kamu adalah keturunan keluarga Murongku. Sebagai leluhur, aku akan memberimu sebuah kekuatan. Ini adalah Qian Kun Nuoyi. Ia memiliki kekuatan untuk menghubungkan Yin dan Yang, membalikkan alam semesta. Apa yang kamu lakukan padaku? Senior, ini? Pemahaman yang bagus. Meskipun hanya tingkat pemula, tapi ini sudah sangat luar biasa. Ini adalah Qian Kun Nuoyi. Setelah kamu lebih mahir, Qian Kun Nuoyi dapat menghubungkan dimensi ruang dari dua dunia yang berbeda. Misalnya, dunia virtual. Dunia virtual? Bagaimana kalian membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Petugas Chen, Anda hanya perlu biarkan kami bebaskan Lin Xiao dengan jaminan, kami pasti bisa menemukan bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Konyol. Apa kalian tahu tempat apa ini? Petugas Chen, aku mohon padamu, Lin Xiao tumbuh bersama kami sejak kecil, dia sama sekali bukan orang seperti itu. Betul, Petugas Chen. Anda bisa menyelidikinya. Dia pasti tidak akan melakukan hal semacam ini. Petugas Chen, beri Lin Xiao satu kesempatan. Beri Lin Xiao satu kesempatan. Petugas Chen, Petugas Chen, kami pasti akan menemukan bukti. Lin Xiao tidak bersalah. Ada yang berjuang sejauh ini untuknya? Jangan-jangan dia benar-benar tidak bersalah? Jika kamu melangkah maju satu langkah lagi, mati. Kau melangkah 1 inci lagi, mati. Kakak Zhan, orang ini adalah orang yang secara khusus diminta oleh kepala klan Meng dari aliansi bela diri. Jangan persulit aku. Bahkan anak itu, Meng Zigang, ketika dia datang ke sini, tidak berani kurang ajar di depanku. Kau? Siapa kau sebenarnya? Zhan Hunbei, apa yang membuatmu begitu sombong?
sudah sampai di sini, masih mengira dirimu adalah kepala keluarga Zanhun. Betul. Kudengar kemampuan bela dirinya sudah lumpuh. Sekarang sudah menjadi era aliansi bela diri. Kakak Zhan, maafkan aku bahwa dia pergi. Keluargaku, Murong, memiliki banyak teknik bela diri. Sisanya perlu kau eksplorasi sendiri. Berlatihlah dengan baik, anak muda. Jangan mempermalukan keluarga Murongku di luar. Cari mati. Kau sudah bangun? Kakak Zhan, mereka datang mencariku. Aku akan mengurusnya sendiri. Mati kau. Kau sudah bangun? Bos Zhan, mereka datang untukku. Aku akan mengurusnya sendiri. Dasar tidak berguna, masih ingin mengalahkan kami. Serang. Pergeseran alam semesta. Jurus apa yang kau gunakan? Mau tahu? Berlututlah dan minta maaf padaku. Dia hanya bisa melawan satu orang, dia tidak bisa melawan sekelompok orang. Serang aku. Hati-hati. Bukankah kekuatanmu sudah hilang? Saudara-saudara, mundur. Mau kabur? Senior, senior, dokter. Panggil dokter. Panggil dokter. Senior, Kini, setelah berhasil mendapatkan warisan Giok Chonglou, saya bisa menyerahkan keluarga ini kepadamu dengan tenang. Setelah kamu keluar dari penjara nanti, ingat, kepala pelayan keluarga Zanhun pasti akan mencarimu. Masa depan keluarga Zanhun bergantung padamu. senior, Saya sudah menyelidiki riwayat hidupmu dan seluruh lingkup. Di dalamnya, memang ada banyak hal yang mencurigakan. kamu benar-benar bersedia membiarkanku keluar? Saya bersedia secara pribadi membiarkanmu keluar. Itu tidak berarti saya benar-benar mempercayaimu. Untuk membuktikan ketidakbersalahanmu, kamu harus melakukannya sendiri. Saya harap kamu jangan mengecewakan saya. Untuk membuktikan dirimu tidak bersalah, kamu harus melakukannya sendiri. Saya harap kamu jangan mengecewakan saya. Tuan Lin, kali ini memang kesalahan saya. Sampah tidak berguna, sudah mengambil begitu banyak uang saya. Tapi malah membiarkan dia keluar hidup-hidup dari penjara. Tuan Muda Lin, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Begitu saya keluar, saya pasti akan mencari cara untuk mengenyahkannya. Masih ingin keluar hidup-hidup? Keluargamu sudah saya urus. Kamu juga ikut bergabung dengan mereka. Temukan Lin Xiao.
Saya tidak ingin 3 hari lagi masih melihatnya hidup. Bos, selanjutnya, apa yang perlu kami lakukan? Masalah ini melibatkan terlalu banyak pihak. Saya tidak ingin kalian juga terlibat. Bos, kita sudah berjanji sebagai saudara untuk saling mendukung. Kita semua bukan orang yang takut mati. Betul. Oh ya, bilangnya pergi urusan pekerjaan, tapi malah keluar minum-minum kan? Uang 200.000 di kartu ini, kemana? Istriku, saudaraku baru saja keluar dari penjara. Apa salahnya kalau kita merayakan sedikit? Mengenal sampah masyarakat seperti itu, kau tidak merasa sial? Sudah kubilang, saudaraku difitnah. Bukan urusanku. Kemana 200 juta rupiah di kartu ini? Jangan bilang padaku, semuanya habis untuk menjamin orang tak berguna ini. Itu semua tabungan kita? Kau ingin membuatku gila, dasar bajingan kau. Kau mengeluarkan semua tabungan keluarga? Bos, Kalian berdua juga? Begini, berapa jumlahnya? Nanti aku akan mencari cara untuk mengembalikannya pada kalian. Mengembalikan? Dengan apa kau mengembalikannya, binatang? Ya, lapor polisi. Orang tak berguna sepertimu seharusnya mati di penjara. Jangan pernah keluar untuk menyusahkan orang lain. Zhang Xiumei, apa kau tidak akan berhenti? Dasar bajingan, kau berani membentakku? Sebelumnya sesepuh murong berkata, giok ini bisa menghubungkan dua dunia yang berbeda. Tak kusangka kau punya barang berharga. Kalau begitu anggap saja ini. Kau tidak boleh mengambil ini. Bukankah ini Pak Lin? Kenapa masih menghabiskan uang di tempat seperti ini? Pak Lin, sepertinya kau benar-benar sudah merosot. Zhao Hu, untuk apa kau datang? Zhao Hu, untuk apa kau datang? Untuk apa? Tentu saja ada seseorang yang tidak ingin kau hidup. Baiklah, ayo ikut kami. Jangan bergerak. Lisin, apa yang sedang kau lakukan? Mencoba jadi pahlawan? Cepat letakkan, cepat. Nona cantik, sepertinya suamimu itu kurang tahu berterima kasih. Tidak, tidak. Hewan ini seharusnya kau mati dipukuli di penjara. Mengapa kau masih keluar dan membuat kami sengsara? Kalian pergilah. Ini adalah sesuatu yang harus kuhadapi sendiri. Bos, Kau Lin Xiao? Ya ampun, apakah itu Ouyang Lin, hakim berwajah besi dari keluarga roh pejuang yang legendaris? Betul. Dan juga Mu Yao, bidadari berbaju hijau, Yun Qing, Aster Awan. Bahkan, Mo Yun, Mawar Tengah, malam pun datang. 4 manajer keluarga roh pejuang yang biasanya sulit ditemui, mengapa mereka semua datang? Bajingan ini, bagaimana dia bisa menyinggung begitu banyak orang? bos, Tidak apa-apa, mereka adalah orang-orangku. Dasar pecundang, bagaimana mungkin kamu pantas berhubungan dengan orang-orang berstatus seperti mereka? Benar? Menurutku, kamu hanyalah pecundang yang sombong. Apa kamu jadi bodoh setelah kerja paksa? Kamu adalah Lin Xiao. Betul, 4 bidadari tidak perlu khawatir. Tujuanku juga untuk membuatnya mati. Bos, nanti kami akan menahan mereka. Kamu cepat lari. Betul. Kalian datang agak terlambat ya? Beraninya kamu? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada mereka? Manajer Ouyang, mohon jangan tersinggung. Aku akan segera menyeretnya ke sini dan membuatnya berlutut meminta maaf kepadamu. Kamu ini siapa? Beraninya kamu menyuruh pemimpin roh pejuang meminta maaf padamu? Zhao Hu. Sudah waktunya kita menyelesaikan perhitungan kita. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menuntut tetua Zanhun untuk meminta maaf padamu? Apa kalian tidak salah?
Orang buangan seperti dia? Bagaimana mungkin dia tetua keluarga Zanhun? Kenapa kami harus menjelaskan padamu? Bawahan terlambat datang. Mohon tetua memaafkan. Kepala pelayan Ouyang, kau? Apa kau tidak salah? Dendammu bersekongkol dengan Lin Yi merebut harta keluargaku? Hari ini aku akan membalasnya dengan baik. Kau Lin Xiao yang hebat. Jangan hanya bersembunyi di balik wanita menjadi pengecut. Lancang. Untuk menghadapi orang sepertimu, aku sendiri sudah cukup. Karena kau sendiri yang mencari mati. Kalau begitu, aku akan mengabulkannya. Benar-benar aneh, lagi. Ini sepertinya perpindahan langit dan bumi milik Bos Zan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa begini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti ini? Kau? Ini adalah petarung top geng ular hitam. Tidak mengerti apa yang dia lakukan. Zhao Hu, sekarang siapa yang tidak berguna? Zhao Hu, sekarang siapa yang sampah? Kamu? Kenapa masih mematung? Bunuh dia. Akan kulihat siapa yang berani. Kalah lalu ingin curang? Apa sudah bertanya pada kami? Sudah waktunya berangkat. Tunggu. Jika kamu benar-benar membunuhku, Lin Yi tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lin Yi? Aku sendiri yang akan mencari perhitungan dengannya. Itu adalah orang dari aliansi bela diri. Kamu belum pantas menjadi musuhnya. Pulang dan sampaikan pada Lin Yi. Aku tidak peduli apa yang ada di belakangnya. Mereka semua harus bersiap-siap. Jika kalian tidak ingin pergi, aku tidak keberatan menahan kalian semua di sini. Baiklah. Kejadian hari ini akan kuingat. Kita pergi. Masalahmu sudah selesai. Sekarang saatnya menyelesaikan masalah kita, bukan? Mengapa batu giok Chonglo ada padamu? Urusanmu sudah selesai. Sekarang saatnya kita selesaikan urusan kita, kan? Mengapa giok Chonglo ada padamu? Kepala suku. Mulai hari ini, tidak lama lagi akan ada kepala suku yang baru. Hanya dengan memegang giok Chonglo ini, siapapun yang melihat giok ini, seolah melihat diriku sendiri. Ayah, meskipun sekarang aku dipecat, aku tidak akan pernah menikahi orang yang tidak aku kenal. Konyol, kamu adalah putriku, Chen Baoguo. Mana mungkin aku akan menyakitimu? Halo? Halo? Jika ingin tahu kebenarannya, temui aku di atap setengah jam lagi. Selidiki. Dengan siapa saja Nona Chen berinteraksi akhir-akhir ini? Nona Chen, ada sesuatu yang aku butuhkan bantuanmu. Mengapa Chongluyu ada di tanganmu? Kami sudah menyelidikimu. Lin Shi saja tidak bisa kau urus dengan baik. Bagaimana mungkin Bos Zan menyerahkan Chongluyu kepada orang sepertimu? Jawab dengan serius. Kalau tidak, bagaimanapun internal keluarga sedang kacau balau. Lebih baik membawanya kembali dulu. Itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Lin Xiao, ikut denganku. Kak Lin, tunggu. Uang ini... Zhang Xiumei. Bos, uang ini tidak perlu dikembalikan. Lisin, omong kosong apa yang kau ucapkan ini? Rumah baru jadi tidak direnovasi? Pernikahan jadi tidak dilaksanakan? Dan kalian semua? Baiklah. Uang ini akan kubayar kembali. Bos. Ini ada 4 juta rupiah. Tunggu. Aku akan coba apakah uang di dunia game bisa kuambil.
Kau sudah bangun, Nona Besar Chen. Kau siapa? Apa yang ingin kau lakukan? Coba tebak. Apa yang ingin aku lakukan? Cukup? Cukup? Sangat cukup. Kak Lin memang dermawan. Bos, dari mana kau dapat uang? Bagaimanapun juga, aku dulu seorang direktur. Uang sebesar ini tentu aku punya. Kenapa tidak bilang dari awal? Kalau tahu begitu, kenapa kita harus berusaha keras? Mencuri uang? Masih ada lagi? Bagi sedikit untuk teman-teman. Tidak ada, tidak ada. Helin Xiao, cepat datang, selamatkan aku diculik. Sepertinya, dia memang penting bagimu. Sampai membuatmu berani datang menyerahkan diri. Lin Xiao, hati-hati. Dia adalah Li Fei, pembunuh rahasia dari aliansi bela diri. Kudengar Zhao Hu pun kalah di tanganmu. Hari ini, aku ingin melihat kemampuan apa yang kau punya. Mati kau. Mati kau. Menarik juga. Lihat berapa kali kau bisa menahan seranganku. Yihua Jiemo. Yihua Jiemo? Bukankah ini jurus dari Tian Shan? Lin Xiao. Lin Xiao. Lin Xiao. Lin Xiao. Pemimpin keluarga jiwa pejuang ini tidak lebih dari ini. Nona Chen, apakah ini pria pilihanmu? Tidak sanggup melawan sama sekali. Anak muda, Qian Kun Woyi, bisa memindahkan kekuatan eksternal, maka kekuatan internal tentu juga bisa. Terima kasih, senior. Ternyata tidak mati. Akan kulihat berapa nyawa lagi yang kau punya. Yihua Jiamuku, bagaimana kau juga bisa? Tanyakan pada Raja Neraka saja. Lin Xiao. Lin Xiao. Apa yang kamu katakan? Li Fei sudah meninggal? Para tahanan di penjara mengatakan, setelah dia mendapatkan Chong Lo Yu, dia menjadi sangat jahat. Benar, Ketua Aliansi, ini bukan salah kami. Chong Lo Yu, bukankah itu milik Zhan Hunbei? Dalam catatan kuno disebutkan, Chong Lo Yu memiliki kekuatan untuk menampung roh, terakhir kali muncul, itu ada di tangan Gusu Murong Xiu. Ketua Aliansi, Lin Xiao yang tidak berguna ini, bahkan bisa berubah sepenuhnya setelah mendapatkan Chong Lo Yu, apalagi Anda? Zhan Hunbei, Zhan Hunbei. Jika kamu tahu barang milikmu jatuh ke tanganku, apa yang akan kamu rasakan? Kalian sebaiknya tidak membohongiku. Tidak berani. Tidak berani. Tidak berani. Tidak berani. Seni bela diri internalku membutuhkan energi yin untuk melengkapi yang. Kebetulan fisik Ruyan sangat cocok.
Berkorbanlah sedikit, ini demi aliansi Wudao. Pemimpin aliansi? Jangan. Jangan. Betul. Sudah waktunya untuk membereskan keluarga Zanhun. Keempat pengurus itu bahkan adalah makanan penambah tenaga yang hebat. Jika ada masalah, aku pasti akan menuntut pertanggungjawabanmu. Baik. Jangan. Aku kaget sekali. Kalau bukan karena Mu Yao bilang kamu kehabisan tenaga, aku pasti mengira kamu akan meninggal. Terima kasih. Bagaimanapun juga, kamu adalah kepala suku dari Zanhun kita. Menyelamatkanmu adalah tugasku. Kepala suku, demi wanita seperti itu, menempatkan diri dalam bahaya. Sungguh orang yang berhati mulia. Bagaimanapun juga badannya lumayan bagus. Ternyata kamu suka yang seperti ini. Aku kira kamu suka yang seperti aku. Kalian semua keluar dari sini sekarang. Kalian tidak boleh masuk. Menyingkir. Kalian semua keluar dari sana. Liu Tianyi, ini adalah area terlarang keluarga. Siapa yang memberimu keberanian untuk masuk tanpa izin? Dasar wanita kecil, kau berani menyalahkanku? Kau yang bermarga Liu, hanya seorang ketua agung. Apa hakmu berbicara seperti itu kepada kepala pelayan kami? Ci, ku dengar kau bahkan membawa selingkuhanmu ke markas sebagai kepala pelayan. Apa kau pantas? Bicaralah cepat. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja untuk meminta pertanggungjawaban. Lama kau menjabat, kau membuat keluarga semakin merosot. Dan kalian terus-menerus bertindak tanpa tanggung jawab. Kenapa? Kalian semua ingin menjadi bos perang? Mencari mati. Tetua Liu, kalau begitu menurutmu, siapa yang pantas menjadi kepala pelayan ini? Apa itu masih perlu ditanyakan? Dia hampir saja menuliskan kata-kata, siapa lagi selain aku di wajahnya. Kurang ajar. Mana ada kau berhak berbicara di sini? Seseorang, usir dia keluar. Kenapa? Hanya dengan kekuatan sekecil ini, kau berani berteriak padaku? Kau ini siapa sebenarnya? Aku ayahmu. Siapa sebenarnya kamu? Aku ayahmu. Bocah, kamu cari mati. Liu Tianyi, berhentilah. Apakah ini yang kalian sebut masalah? Benar, jika kamu mengurusi anjing tua ini, maka kamu akan lulus ujian. Pada saat itu kami pasti akan menjadi asistenmu. Tentu, termasuk beberapa asisten khusus. Aku memang membutuhkan beberapa bantuan khusus. Jika aku lulus ujian, aku ingin kalian membuat karakter di permainan dan bermain bersamaku. Permainan? Membuat karakter? Bermain? Apakah ini bantuan khusus yang kamu inginkan? Aku memang meremehkanmu. Bocah, gimana rasanya cicipi pelayan dari pasukan roh pertempuran kami? Mencicipi bagaimana rasanya? Brengsek. Tidak tahu diri? Cukup, pelayan utama membutuhkan kepala keluarga, atau lebih dari separuh tetua keluarga, untuk menyetujui perubahan. Liu Tianyi, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Aku mempermalukan diriku sendiri? Lihat baik-baik ini apa? Aku mencari masalah sendiri. Lihat baik-baik ini apa? Petisi, gabungan dari para tetua keluarga. Ouyang Lin, jika kamu pintar, mundurlah sendiri. Hai Liu, kamu membentuk kelompok sendiri di antara suku kami dan menyalahgunakan jabatanmu untuk keuntungan pribadi. Apa kamu benar-benar mengira kami tidak tahu? Sekarang,
keadaan sudah ditentukan, kecuali ada kepala suku baru di sini. Jika tidak, hasil hari ini tidak ada yang bisa mengubahnya. Kalau begitu, kukatakan, kepala suku baru ada di sini. Di mana batu giok Chonglo-mu? Tidak mungkin, batu giok Chonglo. Bagaimana bisa ada padamu, anak muda? Hanya dengan memegang batu giok Chonglo, siapapun yang melihat batu giok ini, seolah melihat diriku sendiri. Bagaimana batu giok Chonglo bisa ada padamu, anak muda? Melihat batu giok Chonglo sama dengan melihat kepala suku. Kenapa belum berlutut? Aku tahu, batu giok ini pasti palsu. Ouyang Lin, kamu berani memasukkan batu giok Chonglo? Apa hukumanmu? Liu Tianyi, mulutmu ini benar-benar mirip, seperti bos di tanah berkah Lang Huan, bau dan keras kepala. Menghadapi orang sepertimu, yang keras kepala dan tidak masuk akal, dalam permainan, pasti sudah kuhapus akunmu sejak lama. Diam, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Kalian, apa kalian menganggap kami bodoh? Anak muda, beberapa hal, jika terlalu gegabah ikut campur, bisa menyebabkan kematian. Bocah, ada beberapa hal, jika kamu ikut campur tanpa pikir panjang, itu bisa membuatmu mati. Jika sekarang kamu berlutut dan bersujud, dan mengakui giok ini palsu, bisa jadi aku akan mengampuni nyawamu. Atas dasar apa kamu berpikir giok ini palsu? Tidak tahu berterima kasih, karena kamu bersikeras mencari kematian. Kalau begitu aku akan mengabulkannya. Liu Tianyi, apa kamu mau memberontak? Memberontak? Omong kosong. Ketika aku berjuang untuk Zan Hun, kalian para wanita, entah sedang tidur dengan siapa. Kesempatan terakhir, mengaku atau cari mati. Aku bisa membuktikan. Aku adalah sipir penjara tempat Zan Hun ditahan. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, dia menyerahkan giok ini kepadanya. Cantik, apa kamu menganggapku bodoh? Apa maksudmu? Orang yang jeli pun bisa melihat kalian dengannya memiliki hubungan yang tidak biasa. Bocah, kamu beruntung dikelilingi wanita cantik. Dia terlalu mengada-ada, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Kalian pergi saja, biar aku yang menghadapinya. Dia terlalu mengganggu, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Kalian pergi saja, biar aku yang mengurusnya. Pergi? Mau kemana? Dengan sedikit kemampuanmu itu, masih ingin melawanku? Apa kamu lupa ada kami juga? Anjing tua, aku sudah lama ingin memberimu pelajaran. Liu Tianyi, selama kami ada, keluarga jiwa pejuang tidak akan pernah jatuh ke tangan pengkhianat sepertimu. Ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Saudara-saudara, hari ini tangkap para wanita busuk ini. Nanti malam aku akan membiarkan kalian bersenang-senang. Cukup. Sisanya serahkan padaku. Bukankah aku menyuruhmu pergi? Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Sekarang aku adalah kepala keluarga. Pergi dan perhatikan dari belakang. Liu Tianyi, apa kamu pernah mendengar tentang pertarungan jiwa pejuang? Kamu berani menantangku dalam pertarungan jiwa pejuang? Anak yang berani, karena kamu bersikeras ingin binasa. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Kita bertemu di arena latihan. Sampai jumpa di arena pertarungan. Kamu sudah gila? Pertarungan jiwa petarung itu seperti pertarungan hidup dan mati. Kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kami tidak akan mengurus jenazahmu. Ini bukan dunia game tempat kamu mengalahkan monster dan bos. Apa kamu pikir kamu bisa hidup lagi setelah mati? Seorang penyerang yang baik tidak hanya bisa menyerang, tetapi juga harus bisa bertindak sebagai pelindung ketika tim tak miliki pelindung utama. Sekarang Zan Lauda tidak ada, posisi pelindung utama ini akan saya ambil alih. Kadang-kadang, yang melindungi monster bukan hanya Shaolin, Murong juga bisa. Bertahun-tahun ini, kamu mengelola keluarga sendirian, kamu pasti lelah. Mulai sekarang, serahkan saja padaku. Ku dengar bawahanmu menyentuh putriku. Jenderal Chen, ini, apakah ada kesalahpahaman? Saya butuh penjelasan. Lin Yi, kemari sekarang. Saya butuh penjelasan. Lin Yi, kemarilah sekarang. Apa kau yang mengganggu Putri Jenderal Chen? Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Anda salah paham. Pemimpin aliansi. Saya hanya berurusan dengan Lin Xiao seorang diri. Chen Jiangxia adalah putri saya. Jenderal Chen, mohon ampuni saya. Saya tidak tahu sebelumnya. Jika tidak,
100 kali pun saya diberi keberanian, saya tidak akan berani. Ini semua karena Lin Xiao itu. Lin Xiao? Apakah dia pemimpin baru keluarga jiwa pejuang itu? Betul. Lin Xiao. Dia adalah pemimpin palsu, seorang penipu yang baru saja dibebaskan dari penjara. Penipu. Putri Anda. Pasti ditipu olehnya. Permasalahan internal keluarga kalian. Saya tidak akan ikut campur. Siapapun yang berani mengganggu putri saya lagi, saya pastikan seluruh aliansi bela diri kalian akan hancur lebur. Nak, kau adalah orang pertama dalam sejarah keluarga yang berani menantang pertarungan jiwa pejuang melawanku. Jika ada keinginan terakhir, aku bisa mengabulkannya untukmu. Tidak perlu. Orang sepertimu mudah sekali untuk disingkirkan. Sombong. Hari ini akan kuberitahu kau apa artinya siapapun yang melawanku akan binasa. Kenapa Bos Zan memilih orang bodoh ini sebagai kepala klan? Aku sepertinya sedikit percaya padanya. Oh Yang, kamu tidak mungkin tergerak hanya karena satu ucapannya kan? Aku tidak tahu, tapi perasaan dilindungi. Sungguh menyenangkan. Kapan dia menjadi sekuat ini? Anak muda, kamu memaksaku. Apa yang kamu lakukan? Kekuatan dalamku? Liu Tianyi, hanya kekuatan segini, aku akan mengantarmu mati sekarang. Pergeseran semesta. Aku tidak terima. Aku telah berusaha keras selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa aku mati di sini? Lin Xiao, hati-hati. Jarum es dan api dari aliansi bela diri. Liu Tianyi, kau pengkhianat. Ternyata begitu. Pantasa aliansi tahu betul pergerakan keluarga. Benar-benar dia. Liu Tianyi, Zan Lauda dan keluarga Zan Hun sudah sangat baik kepadamu. Mengapa kau mengkhianati keluarga Zan Hun? Itu semua karena kalian orang-orang bodoh yang tidak tahu melihat situasi. Satu persatu masih bermimpi membangkitkan keluarga Zan Hun. Zan Hun Bei sudah tiada. Untuk apa kita menjaga keluarga yang tidak berguna ini? Diam. Liu Tianyi, kau masih seorang tetua keluarga? Memalukan. Apa yang kau tahu? Dia lebih memilih menyerahkan posisi kepala pelayan kepada seorang wanita daripada memberikannya kepadaku. Karena sudah begini, aku akan menggabungkan keluarga ke aliansi bela diri, dan aku yang akan menjadi kepala keluarga. Kurasa, sudah hampir tiba waktunya. Kepala pelayan. Dia adalah Liu Tianyi. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Lagi pula itu hanya dugaan. Kau menyuruhku melakukan tugas kecil. Kau juga ingin membantu Ouyang Lin, bukan? Tugas yang begitu sulit ini hanya bisa serahkan pada kau paling ahli bela diri untuk bertindak. Kau tidak akan mengecewakan kami, bukan? Dialah Liu Tianyi. Keluarga Zan Hun kami, ribuan anggota keluarga, ditahan olehnya. Diam. Wanita ini, kurasa dia mendapatkan posisinya dengan memanfaatkan tubuhnya. Dialah Liu Tianyi. Ribuan anggota keluarga Zan Hun kami dipenjara olehnya. Liu Tianyi, kau benar-benar melakukan segalanya untuk naik jabatan. Pemimpin Zan pernah berkata, kau terlalu ambisius, tidak cocok untuk mengelola keluarga. Aku awalnya ingin membiarkanmu mengasah mental di posisi tetua, tapi kau sangat mengecewakannya. Dia aman. Jangan membela dia. Orang tua itu hanya takut aku merebut posisinya. Seorang wanita, apa haknya melawanku? Menurutku dia naik jabatan dengan memanfaatkan tubuhnya. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Apa yang salah dari perkataanku? Dan kalian semua mengikuti wanita rendahan ini? Keluarga, cepat atau lambat akan hancur di tangannya. Cukup. Orang kotor, melihat apapun akan terlihat kotor. Kau ingin tahu alasannya, bukan? Muyao, berikan buku rekeningnya padaku. Di sini ada catatan Liu Tianyi salah gunakan wewenang keuntungan, menjual rahasia, dan secara pribadi menjual sumber daya keluarga. Masuknya pemimpin Zan ke penjara ada hubungan denganmu, bukan? Liu Tianyi, sebenarnya Bos Zan tahu segalanya.
Hanya saja dia terikat kenangan lama, jadi tidak bertindak. Tidak. Mustahil? Mustahil. Saya sekarang, atas nama Kepala Pelayan Keluarga, mengumumkan Liu Tianyi dikeluarkan dari keluarga. Lin Xiao, jangan, pemimpin klan. Demi pengabdian saya pada keluarga selama bertahun-tahun ini, biarkan kepala pelayan mencabut keputusannya. Sekarang baru mengakui saya sebagai pemimpin klan? Siapa itu? Teleportasi spasial. Dia adalah guru besar. Dia adalah Tan Lang, Ketua Agung Aliansi Bela Diri. Dia adalah ahli terkuat selain pemimpin aliansi. Saya tidak menyangka dia telah mencapai ranah master. Liu Tianyi, kau benar-benar mempermalukan aliansi bela diri. Lama tidak berjumpa, para kepala rumah tangga sekalian. Kedatangannya membawa masalah, mari kita lawan. Kami berempat jika digabungkan pun tidak bisa mengalahkannya. Tenang saja, kedatanganku kali ini bukan untuk berkelahi. Kalau begitu, untuk apa kau datang? Kalian keluarga Zanhun adalah bahan baku yang didambakan oleh pemimpin aliansi kami, terutama kalian berempat. Bagaimana mungkin aku tega melawan kalian? Awalnya pemimpin aliansi masih ingin dengan mudahnya mengambil alih keluarga Zanhun. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Jangan harap. Aku datang untuk mengingatkan kalian turnamen Huashan yang kalian hindari selama puluhan tahun. Liu Tianyi dari kalian, mewakili keluarga Zanhun, telah menerimanya. Kalian pasti tahu, setelah turnamen Huashan diterima, tidak ada jalan kembali. Kalian sekarang, tanpa dukungan Zanhun Bei. Bagaimana akan menghadapinya? Manfaatkan baik-baik waktu 1 minggu ini. Setelah 1 minggu, seluruh anggota keluarga kalian akan lebih baik mati daripada hidup. 1 minggu dari sekarang, seluruh klan kalian akan hidup dalam penderitaan. Apa maksudnya Huashan Lunjian yang dia katakan itu? Menerima Huashan Lunjian berarti tanda tangani perjanjian hidup dan mati untuk setiap klan. Setiap klan mengirim 1 perwakilan untuk bertarung, yang kalah secara otomatis akan dicaplok. Sebelumnya, karena kekuatan setiap klan cukup seimbang, sudah ratusan tahun tidak ada yang berani memulainya. Apa yang perlu ditakutkan? Mari kita lawan saja dia. Mari kita lawan saja dia. Mari kita lawan saja dia. Kami berempat tidak akan bisa mengalahkannya. Tenang saja, masih ada aku. Kamu baru saja melihat kekuatan Tan Lang. Kita semua digabungkan pun tidak akan bisa mengalahkannya. Lin Xiao, kamu bukan anggota klan kami. Tidak perlu mengorbankan diri tanpa hasil. Aku tidak hanya melakukannya untuk kalian, mereka yang membunuh orang tuaku, juga ada di aliansi bela diri. Lagi pula, aku sudah berjanji pada sesepuh Zan, untuk mengambil alih klan roh pertarungan. Aku tidak bisa mengingkari janjiku. Aku tahu kamu punya bakat dalam seni bela diri, tetapi kamu tidak mungkin dalam 1 minggu mencapai ranah guru agung. Sekarang aku bisa terhubung dengan dunia virtual manapun, artinya, jiwa bela diriku dan dunia virtual manapun saling terhubung. Kemampuan yang kamu sebutkan itu persis sama dengan milik sesepuh Zan. Apakah kamu adalah keturunan Murong yang telah dicari klan selama puluhan tahun? Jadi, selama dalam waktu 1 minggu, aku bisa dengan cepat menjadi guru agung di dunia virtual, aliansi bela diri, tidak perlu ditakuti. Bagus sekali. Jika kita terhubung ke dunia virtual, mungkin kita bisa membantumu. Kalian juga bermain game? Kami tidak, tapi bukan berarti orang di sekitar kami tidak. Aku akan membawamu bertemu seseorang. Bertemu siapa? Sepupuku. Sepupumu? Apa katamu? Apa yang kamu katakan? Kamu sama seperti Warsaw Sorrow. Bisa menghubungkan game dengan kenyataan? Keren sekali. Kakak sepupumu? Apa benar dia pembunuh nomor 1 Gunung Tian? Sholuo? Dia memang selalu begitu, biasakan saja. Anggap saja aku tidak ada. Kak Sholuo, aku ingin membentuk aliansi denganmu. Aku tahu. Murong Jian Shisan yang pertama. Di dunia game, namamu sudah jadi bahan tertawaan. Bagaimanapun juga, aku adalah pembunuh nomor 1 Gunung Tian. Jika aku bekerja sama denganmu, apa aku masih punya harga diri? Kakak sepupu, kamu mau aku permalukan, ya?
Aku tidak datang untuk meminta persetujuanmu. Jika kamu tidak setuju, aku akan... Tidak. 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 Ini pertama kalinya kamu mengancamku demi seorang pria. Bukan. Betul, dia pacarku. Sudah kuduga. Nak, aku hanya punya satu adik perempuan ini, jika kamu berani menyakitinya. Aku tidak akan memaafkanmu. Bicara yang penting, Lin Lin, aku tidak bisa begitu saja memberikan barang berharga ini kepada orang yang lemah. Kecuali apa? aku akan memanggil wasit, kita bertanding 1 lawan 1. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu boleh pilih apa saja. Baiklah, sesuai keinginanku. Aku ingin melihat kekuatan sebenarnya dari pembunuh nomor 1 Gunung Tian. Untungnya ada kakak Suoluo. Aku akhirnya mendapatkan perlengkapan tingkat atas ini, cincin Chonglou. Aku sudah sangat membantumu. Apakah kamu tidak seharusnya memberiku hadiah? Baiklah, katakan hadiah apa yang kamu inginkan? Aku ingin... Mo Yun meneleponku, aku pergi dulu. Kamu... Matikan musiknya. Matikan. Bos Mo, mari kita bicara. Tidak disangka ketua geng orang gila yang terhormat ternyata juga akan memanfaatkan kesempatan. Gadis kecil, aku tahu kelompok jiwa petarung kalian sudah diincar oleh aliansi bela diri. Daripada membiarkan Nilai Xiang, agensi intelijen terbesar di seluruh provinsi ini, menjadi budak aliansi, lebih baik serahkan kepada kami, geng orang gila, untuk membesarkan dan memperkuatnya. Tentu saja, kami tidak akan mengambilnya secara cuma-cuma. Kau bilang tidak cuma-cuma, tapi membelinya hanya dengan 10 juta yuan. Apa bedanya dengan perampokan? Sebut saja harganya, berapapun akan kubeli. Kalau begitu, 5 miliar sebagai tanda terima kasih. 5 miliar? Kau main-main denganku? 5 miliar bisa membeli seluruh jalan ini dan 1 belokan lagi? Kau benar. Aku memang sedang mengolok-olokmu. Berarti tidak ada yang bisa dibicarakan lagi? Mau bertengkar? Aku siap. Mo Yun, ada apa terburu-buru begitu? Itu, maaf. Sepertinya aku ingat belum mematikan kompor gas di rumah. Aku pergi dulu. Berhenti. Dia adalah salah satu tokoh puncak dalam permainan, Kak Zachai. Bisa merebutnya atau tidak, itu tergantung padamu. Dia apa di geng gila? Karena Nona Mo tidak berniat menjual Night Jasmine. Kalau begitu, saya permisi. Bicarakan lagi setelah kamu memikirkannya. Saya pergi. Tunggu. Sebenarnya, dia itu pacarku. Apa? Pacar? Nona Mo, kamu tidak bisa sembarangan bicara begitu. Apa yang dia katakan itu benar? Bukan begitu, Kak Zachai. Dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Pemimpin klan, malam sebelum kemarin, dia masih memanggilku sayang manis di tempat tidur. Sayang manis? Bocah, kamu mencari masalah? Ini dari mana? Maksudmu cincin Chonglou ini? Cincin Chonglou? Nak, kamu mencari masalah? Dari mana barang ini? Maksudmu cincin Chonglou ini? Tidak kusangka Zhan Hunbei memberikan kemampuan ini padamu? Cincin ini diberikan Suoluo kepadaku. Semua perlengkapanku hancur. Suoluo? Pembunuh nomor 1 Gunung Tianshan? Suoluo? Tidak kusangka orang yang sekikir itu ternyata bersedia memberikan cincin Chonglou kepadamu.
kamu bisa mendapatkan pengakuan dari orang aneh itu berarti kamu anak ini masih punya beberapa kemampuan. Kudengar kamu ingin melawan aliansi bela diri. Jika ada yang butuh bantuan, katakan saja. Aku memang membutuhkan beberapa peralatan terbaik. Peralatan tidak ada. Tetapi aku punya 50 miliar batangan emas. 50 miliar? Benar, aku punya syarat. Syarat apa? Perlakukan putriku dengan baik. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan mencincangmu, anak muda. Kamu putrinya? Kakak Zacai, aku rasa kamu salah paham. Lin Xiao menyukaiku. Bagus, kamu anak muda ternyata mendua hati. Oh Yang Lin, jangan berpikir kamu manajer utama, lalu semua harus mengikutimu. Masalah perasaan seperti ini, semua orang setara. Katakan, siapa yang kamu suka? Apakah aku tidak bisa memilih? Tidak bisa. Kalau begitu bisakah aku memilih keduanya? Mimpi saja. Kedua wanita gila ini benar-benar tega melakukan itu. Siapa suruh kamu berhubungan dengan siapapun tanpa kejelasan? Rasakan. Karakter yang aku minta kamu buat, sudah kamu buat? Aku membuat sebuah karakter bernama Mei berdasarkan panduan online. Kalau kita bermain, kamu di depan, aku di belakang bertugas menambahkan darah dan memberikan status saja. Pengalaman bermain game ini lumayan bagus. Benarkah? Aku tidak bisa membayangkan bahwa aku juga punya seorang gadis Mei yang terikat. Maaf. Lagi pula, memiliki Mei eksklusif adalah impianku selama ini. Tidak kusangka setelah keluar dari penjara, kamu berubah total. Maafkan aku, karena kamu jadi kehilangan pekerjaan. Jangan GR, itu adalah tugasku sebagai sipir penjara. Jika orang lain, aku juga akan melakukannya. Lalu mengapa kamu masih tetap tinggal di keluarga? Kamu adalah orang yang aku bebaskan dengan jaminan. Aku harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Kalau begitu sekarang kamu seharusnya sudah tahu. Masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Kata mereka benar, orang yang tidak setia pasti bukan orang baik. Tenang saja, aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Aku percaya padamu. Kalian sedang apa? Aku percaya padamu. Kalian sedang apa? Sayang sekali, hampir saja berciuman. Kita bersaing secara sehat saja. Lagi pula aku tidak merasakan kalah dari kalian berempat. Pantas saja kamu ingin memainkan Mei. Ternyata itu yang ada di pikiranmu. Memang, dengan dia melakukan itu, perilaku kita yang memilih untuk membuat karakter jarak dekat untuk bertarung terlihat bodoh. Kamu juga tidak lebih baik. Dulu ketika kamu membuat karakter Wudang, bukankah itu untuk bekerja sama dengan Lin Xiao? Bukan begitu? Kalian salah paham padaku. Aku bermain Mei untuk meningkatkan batas kemampuan kita saat menjelajahi dungeon. Jangan bicara omong kosong. Kalau aku akan memilih gang pengemis. Pertarungannya seru. Apakah pengembara bernyanyi bebas sudah dihubungi? Dia menolak undanganku. Katanya, grup 9 Langit tidak mau terlibat dalam perselisihan kita dengan aliansi seni bela diri. Ketua klan, bagaimana kalau kita mencari orang lain? Ketua klan, berita terbaru orang dari aliansi seni bela diri pergi ke grup 9 Langit. Aliansi seni bela diri investasi 2 triliun rupiah ke 9 Langit. Ketua, bagaimana kalau kita mencari orang lain? Ketua, berita yang baru saja kami terima adalah orang-orang dari aliansi bela diri telah pergi ke grup Jiutian. Anak muda, kamu bisa masuk ke sini. Itu membuktikan bahwa kamu adalah keturunan keluarga Murong. Sebagai leluhur, aku akan memberimu sebuah keberuntungan. Ini adalah pergeseran alam semesta, memiliki kekuatan untuk menghubungkan yin dan yang, mengubah takdir.
Seni bela diri, keluarga Murong sangat banyak, sisanya perlu kamu jelajahi sendiri. Berlatihlah dengan baik, anak muda. Jangan sampai kamu mempermalukan keluarga Murong di luar. Tuan Muda Meng, saya sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Kami 9 langit tidak akan terlibat dalam pertarungan ini. Pak Chen, saya tidak datang untuk berdiskusi dengan Anda. Saya dengar 9 langit sedang mengalami masalah ekonomi yang serius belakangan ini. Apa yang ingin Anda lakukan? Asalkan Anda setuju, Aliansi Seni Bela Diri investasi 200 juta ke 9 langit. Pak Chen, hidup mati Jiutian sekarang ada di tangan Anda. Saya yakin Anda orang yang cerdas. Pak Chen, tunggu sebentar. Tolong tunggu. Siapa orang yang kurang ajar ini? Pak Chen, apakah Anda tidak merasa waktu krisis ekonomi 9 langit dan kemunculan aliansi seni bela diri terlalu mencurigakan? Saya sudah meminta Ye Lai Xiang untuk mengumpulkan informasi dalam perjalanan kemari. Dalang dibalik masalah ekonomi Jiutian adalah aliansi seni bela diri. Tuan Muda Meng Feng, licik sekali cara kalian. Lalu kenapa? Bagi aliansi seni bela diri, 9 langit hanyalah serangga yang sedikit lebih besar saja. Saya bisa menghancurkannya kapan saja. Tuan Muda Meng Feng, kalian benar-benar punya cara kotor. Memangnya kenapa? Di mata aliansi bela diri kami, 9 langit kalian, hanya segerombolan pengganggu yang agak besar saja, bisa aku basmi kapan saja. Sedangkan kau, yang bisa leluasa menggerakkan intelijen Ye Lai Xiang, selain Moyun, si wanita tidak tahu diri itu, seharusnya adalah kepala keluarga jiwa petarung. Aku dengar dari Lin Yi, kau bernama Lin Xiao. Benarkah? Tuan Muda Meng Feng, sudah lama tidak bertemu, kau masih tidak punya sopan santun. Bukankah ini peri baju hijau Muyao? Duduk begitu percaya diri. Kira-kira bagaimana rasanya? Tidak ingin matamu lagi? Tuan Muda Meng terlalu meremehkanku, merayu pengurus rumah tanggaku di depanku. Anjing yang tidak punya rumah. Berani-beraninya menggonggong di depanku. Cukup. 9 langit tidak menyambutmu, silakan pergi. Hei Chen, coba katakan lagi. Satpam. Antar dia keluar. Chen-ke, jangan lupa, sekarang yang bisa menyelamatkan kalian hanya aliansi bela diri kami. Mungkinkah kau masih mengandalkan keluarga jiwa petarung yang sudah diambang kehancuran ini? Usir mereka. Chen-ke, jangan lupa, sekarang yang bisa menyelamatkan kalian hanyalah aliansi bela diri kami. Apa kalian masih berharap pada keluarga jiwa pejuang yang sudah sekarat ini? Mereka bahkan kesulitan mempertahankan diri. Tuan Meng, Anda terlalu melebih-lebihkan diri. Keluarga kami paling tidak kekurangan uang. Omong kosong, seberapa kuat kalian? Saya masih punya 5 miliar batangan emas seperti ini. Tidak mungkin. Bukankah keluarga jiwa pejuang kalian sudah tidak punya uang? Keluarga tidak punya uang bukan berarti saya tidak punya uang. Baiklah, Chen-ke. Jalan 9 langit kalian sudah berakhir. Terima kasih. Kalian siapa? Bapak Chen, saya bisa membantu Anda menyelesaikan masalah keuangan 9 langit. Tetapi, saya tahu. Saya sudah melewati usia itu. Sekarang saya hanya ingin hidup tenang. Jadi pertengkaran kali ini. Menurut saya tidak. Biola dan pedang selaras. Tuan Chen masih memiliki semangat dunia persilatan. Mungkin saja. Siapa yang tidak pernah bermimpi menjadi pahlawan di masa muda? Karena itu, saya bahkan membuat akun Shaolin di game. Sayangnya waktu tidak bisa diputar kembali. Meskipun kamu menjadi Shaolin nomor 1, saya yang sekarang sudah tidak punya keberanian seperti dulu.
Sayang sekali biola yang bagus tidak ada yang memainkan. Apa yang perlu saya lakukan? Bapak Chen, karena Anda sudah membuat keputusan, kalau begitu saya pergi dulu. Tunggu. Apa yang Anda butuhkan dari saya? Bapak Chen, sebenarnya permintaan kami sangat sederhana. Coba katakan. Saya harap Anda masuk ke dalam permainan bertarung bersama saya. Bertarung? Bagaimanapun juga, Anda adalah Shaolin terbaik pertama, tetapi perlengkapan yang jatuh dari bos, dan item harus menjadi milik saya. Ternyata Anda juga bisa. Saya masih punya beberapa pil abadi dan ginseng tua, Anda bisa mengambilnya, mungkin berguna. Terima kasih, Bapak Chen. Dasar tidak berguna. Kau benar-benar melihat anak itu naik ke posisi master. Dia jelas-jelas. Kapan Tuan Lin mulai mencari alasan? 3 hari lagi akan ada duel Gunung Hua, tidak boleh ada kesalahan apapun. Kau benar-benar tidak berguna. Kau membiarkan orang itu mencapai status Grandmaster di depan matamu. Berikan aku penjelasan. Pemimpin, redakan amarah Anda. Sesungguhnya, anak dari keluarga Lin itu terlalu licik. Dia jelas-jelas. Kapan Tuan Lin mulai mencari alasan? Seandainya Tuan Lin lebih tegas waktu itu, Lin Xiao pasti sudah mati. Jadi, kau menyalahkanku. Kalian semua diam. Untuk jaga-jaga. Aku tidak peduli cara apa yang kalian gunakan. 3 hari lagi di Huashan Lunjian, sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Pemimpin Lin Xiao sendiri tidak perlu ditakuti. Selama kita bisa membunuhnya, warisan jiwa akan kembali ke kondisi tanpa pemimpin. Mudah diucapkan, dia sekarang tidak pernah pergi dari markas warisan jiwa. Bagaimana kau akan menemukan kesempatan saat dia sendirian? Itu bukan urusan Tuan Meng. Aku punya caraku sendiri. Sudah bangun? Lin Yi, ternyata itu kau. Apa yang akan kau lakukan? Aliansi Seni Bela Diri, kalian sedang mencari masalah. Tetua suku, berikan perintahmu. Kami akan ikut denganmu untuk menghabisi mereka. Siapa yang berani memprovokasi tetua suku kami, aku akan mencabik-cabik mereka. Betul, tetua suku. Sekarang bukan saatnya. Kali ini aku akan pergi sendiri. Mana mungkin begitu? Mereka sudah menyiapkan jebakan terlebih dahulu, pergi sendiri terlalu berbahaya. Sekarang masih terlalu dini bagi kita. Jika kita pergi sekarang, kita pasti akan masuk perangkap. Lebih baik mengumpulkan kekuatan, sampai saat pertarungan puncak Gunung Hua tiba. Tapi, keputusanku sudah bulat, lakukan saja seperti yang kukatakan. Tetua suku. Tetua suku. Ayah? Ayah, tolong bantu Lin Xiao. Tidak mungkin. Latar belakangnya sudah kuinvestigasi, dia tidak pantas untukmu. Ayah? Hal lain bisa kubiarkan, hanya masalah ini. Tidak ada negosiasi. Baik, kamu jangan harap aku akan kembali ke rumah ini nanti. Ada apa? Bawa Nona kembali ke kamarnya. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh melepaskannya. Ayah? Putus asa? Sudah bangun. Lin Yi, ternyata kau. Apa yang akan kau lakukan? Melakukan apa? Tentu saja menggunakanmu agar Lin Xiao datang dan mati. Kau kejam, bunuh saja aku. Jangan terburu-buru. Jika aku membunuhmu, bagaimana aku bisa memancing Lin Xiao kemari? Kau tidak tahu malu. Merasa putus asa? Sebentar lagi sahabat baikmu Lin Xiao akan lebih putus asa darimu. Lin Yi, kau benar-benar menyedihkan. Selama bertahun-tahun ini yang kau sebut kasih sayang keluarga, persahabatan, cinta, di matamu hanyalah alat untuk mendapatkan keuntungan. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ada satu orang pun di sisimu yang layak kau percayai?
Diam kau. Lin Yi, kau benar-benar menyedihkan. Tangkap dia. Tertawa sialan. Aku akan membiarkanmu tertawa. Tertawalah. Masih saja tertawa sialan. Lao Mo. Lao Mo. Sialan, tertawa. Aku menyuruhmu tertawa. Tertawalah. Masih saja tertawa sialan. Pak Mo. Pak Mo. Lin Xiao, lari. Sudah tahu ada jebakan tapi tetap datang mencari mati. Lin Xiao, kau masih bodoh seperti dulu. Lin Yi, aku ingin kau mati. Jangan mendekat. Jika kau bunuhku, aliansi bela diri tak akan biarkanmu. Pukulan ini untuk ayah dan ibuku. Pukulan ini untuk saudaraku. Tan Lang, tolong aku. Cukup menarik, kau jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi sangat disayangkan, di hadapanku, itu tidak ada gunanya sama sekali. Tan Lang, aku harus membawanya pergi hari ini, sebaiknya kau tidak menghalangiku. Kau dan dia tidak akan ada yang bisa pergi hari ini. Apa kau benar berpikir seorang Grandmaster itu tak terkalahkan? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster yang hebat, bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun? Apapun yang terjadi padaku, aku akan mengikutimu. Tetapi kalian sama sekali tidak boleh menggunakan akal bulus kalian pada saudaraku. Hari ini aku ingin kau mati. Apapun yang kamu lakukan padaku, aku akan mengikutinya. Tapi kalian sama sekali tidak boleh melibatkan perasaanku pada saudaraku. Hari ini aku ingin kamu mati. Aku masih terlalu menghargaimu. Fakta membuktikan kekhawatiranku berlebihan. Kamu tetap sampah keluarga Lin yang tidak berguna itu. Awalnya aku berniat membunuhmu di sini, tapi sekarang aku berubah pikiran. 2 hari lagi, kita bertemu di pertemuan puncak Huashan. Lepaskan aku, lepaskan. Kakek, kenapa? Kakek, Kakek sudah sakit separah ini? Kamu baru pulang sekarang. Yun King, apakah kamu masih menganggap ini rumahmu? apa kamu manusia? Paman kedua, kakek baik-baik saja beberapa hari yang lalu. Mengapa sekarang jadi begini? Kau bertanya padaku? Mungkin kau terlalu banyak berbuat dosa di luar sana sehingga menimpa pada Pak Tua. Nona sulung keluarga Yun yang terhormat, benar-benar tidak fokus pada hal yang penting. Aku sungguh tidak tahu mengapa Pak Tua memilihmu sebagai pewaris. Dia hanya tidak pernah pulang, baru kembali setelah Pak Tua jatuh sakit. Sungguh tidak tahu untuk apa membesarkannya sampai sebesar itu. Menurutku dia sama sekali tidak pantas menjadi pewaris ini. Diam. Kau dengar? Ini adalah suara rakyat. Yun King, aku menasihatimu, serahkan saja hak warisannya baik-baik, agar tidak menimbulkan kemarahan publik. Paman kedua, kakek baru saja jatuh sakit, kau sudah meminta hak warisan sekarang. Apakah kau manusia? Siapa bilang aku tidak bisa menyelamatkan Pak Tua, ha? Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk mengundang salah satu tabib ulung masa kini, Qiu Lao. Kau pikir aku sama sepertimu? Tidak punya hati nurani? Minggir, jangan ganggu saya sedang melakukan akupunktur. Saat saya melakukan akupunktur, sama sekali tidak boleh ada gangguan. Kalau tidak ada masalah, saya tidak akan bertanggung jawab. Kurang ajar, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Yun King, apa yang kamu lakukan? Kakek sudah sangat baik padamu. Kamu malah sengaja ingin membunuhnya? Kenapa kamu mendorongku barusan? Omong kosong. Yun King, tidak kusangka. Kamu begitu jahat. Kalau bukan karena dia sengaja mengganggu, Tuan Yun juga bisa saya selamatkan. Sayang sekali. Saya rasa kamu hanya ingin cepat-cepat membunuh Tuan, agar bisa mewarisi harta keluarga Yun. Bukan. Aku akan membunuhmu. Kenapa kamu masih ingin menghilangkan jejak? Ayo kalau berani bunuh saja kami semua. Keluarga Zanhun kami,
Tidak akan menindas orang biasa tanpa alasan, tapi juga tidak akan pernah dihina oleh siapapun. Keluarga jiwa perang tidak akan sembarangan menindas orang biasa, tetapi juga tidak akan pernah dihina oleh siapapun. Kau ini siapa? Berani-beraninya masuk ke keluarga Yun kami? Kelihatannya kau memang sedang mencari masalah. Zaman sekarang, masih saja menggunakan trik meracuni orang? Meracuni? Omong kosong. Tetua, cepat sadar. Lihat cucu perempuan kesayanganmu ini. Dia tidak hanya membunuhmu dengan tangannya sendiri, tapi sekongkol dengan orang luar untuk hancurkan keluarga Yun kita. Kau bicara omong kosong. Siapa bilang tetua Yun tidak bisa diselamatkan? Kepala klan, apakah kau benar yakin bisa menyelamatkan kakek? Tidak tahu, tapi setidaknya ada 70% keyakinan. Konyol. Aku telah berpraktik kedokteran seumur hidup dan belum pernah melihat kasus di mana orang mati bisa diselamatkan kembali. Kau benar-benar menganggap dirimu seperti dewa? Lihatlah baik-baik. Inilah teman bodoh yang kau pilih. Yun King, aku bilang kenapa kau semakin bodoh saja? Aku rasa ini karena tertular orang seperti ini. Apakah ini pil abadi dari dalam game? Zaman sekarang, pil semacam apapun akan diberi nama pil abadi. Lagi pula, game, kalian ini sudah gila karena bermain game ya. Kau belum pernah melihatnya hanya berarti pengetahuanmu dangkal. Berhenti kau. Orang yang tidak beradab, kau mau memberikan apa kepada tetua? Siapa yang memberimu hak, berani-beraninya memberikan kepada tetua, pil yang tidak jelas asalnya ini? Henti, kau orang kurang ajar. Apa yang ingin kau berikan pada kakek? Siapa yang memberimu hak, berani-beraninya memberi kakek pil yang tidak jelas asal-usulnya ini? Yun King, kau sungguh kejam. Kakek sudah meninggal, kau masih tidak membiarkannya beristirahat dengan tenang? Saya percaya pada kepala keluarga kita. Ramuan apa yang diberikan bocah ini padamu? Kau percaya omong kosong seperti itu? Saya tahu. Jangan-jangan kau sudah tidur dengannya. Ya? Kau. Kau tampaknya sangat takut. Kami menyelamatkan kakek Yun. Lelucon, saya takut padamu. Baik, kalau begitu kita bertaruh. Jika saya berhasil menyelamatkan kakek Yun, kau harus bersujud dan meminta maaf pada Yun King. Baik, lalu bagaimana jika kau kalah? Kalau begitu, saya akan menyerahkan hak waris keluarga Yun. Baik, ini perkataanmu sendiri, Yun Ching. Kau tunggulah sampai jatuh miskin di jalanan. Minggir. Sudah selama ini, kenapa masih belum ada reaksi? Jangan-jangan barang dari dalam game tidak berguna lagi? Pembohong, kau kalah, kan? Yun King, hak waris ini, kau sendiri yang menyerahkannya padaku. Sudah lama sekali, mengapa belum ada reaksi? Jangan-jangan barang di dalam game sudah tidak berfungsi? Penipu, kamu kalah, kan? Yun King, hak waris ini, kamu sendiri yang menyerahkannya kepadaku. Tunggu apa lagi? Yun Ching, sekarang ikut aku untuk menandatangani kontrak pengalihan hak waris. Kakek, cepat bangun. Kakek. Kakek, akhirnya kamu bangun. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi. Yun King, membuatmu khawatir. Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Kakek, akhirnya Anda bangun. Setelah Anda pergi, kami semua tidak tahu harus berbuat apa. Yun Gong, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak mengingat apa-apa? Jika bukan karena kamu bersekongkol dengan dokter ini untuk memberikan obat kepadaku, bagaimana aku bisa berakhir di titik ini? Tentu saja ini adalah sandiwara di mana maling teriak maling. Paman kedua, mengapa kamu ingin menyakiti kakek? Yun Gong, aku umumkan, hari ini kamu dikeluarkan dari keluarga Yun. Orang-orang... Salah paham? Dengarkan penjelasanku. Salah paham, kakek? Dengarkan penjelasanku. Salah paham, kakek. Terima kasih, anak muda, atas penyelamatan terhadap orang tua ini. Tuan Yun, Yun Ching adalah kerabatku. Ini adalah kewajibanku. Tuan Yun, apakah Anda adalah Pangeran Qian di istana? Saya dengar dari Yun Ching, Anda sedang mencari karakter terkemuka dalam game. Benar.
Ambilkan komputernya. Kakek Yun, apakah Anda adalah Pangeran Qian di pemerintahan? Itu sudah masa lalu. Mari, Xiaozong, aktifkan warisan roh bela diri. Saya akan memberimu kesempatan besar. Kakek Yun, sungguh? Anda telah menyelamatkan hidup saya. Ini memang hak Anda. Kalau begitu, terima kasih banyak, Sesepuh Yun. Dengan bantuan kakek, saya yakin kekuatan ketua klan akan meningkat pesat lagi. Namun meskipun demikian, menghadapi Meng Zigang dari aliansi bela diri, masih belum ada jaminan mutlak. Untunglah di luar batu bertingkat ada ruang awan ini. Di sini, kekuatan bintang sangatlah kuat, tepat untuk membantu saya dengan kecepatan tercepat, mewarisi roh bela diri kakek Yun. Sekarang waktu menuju pertemuan besar, tinggal kurang dari 10 jam lagi. Saya harus segera berlatih. Celaka? Tidak kusangka pewarisan arwah bela diri ini serumit ini. Dengan garis keturunanku saat ini, aku sama sekali tidak bisa mewarisinya sepenuhnya. Manajer Agung, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun kepala klan mendapatkan warisan arwah bela diri, belum tentu dia bisa menang besok. Ini awalnya adalah urusan kita sendiri. Lin Xiao sudah menanggung terlalu banyak untuk kita. Sudah saatnya kita melakukan sesuatu untuknya. Aku benar-benar tidak menyangka anak itu dalam waktu singkat bisa mendapatkan warisan arwah bela diri. Aku benar-benar meremehkannya. Meskipun dia mendapatkan warisan itu, dia sama sekali bukan tandingan Anda. Besok di Huashan Lunjian, dia pasti bisa merebut posisi teratas dan menaklukkan klan Zanhun. Setelah aku mendapatkan klan Zanhun, aku akan merebut keempat manajer wanita itu. Seiring waktu, aku pasti bisa menguasai seluruh daratan dan tak terkalahkan di dunia ini. Kalian siapa? Mau apa? Sepertinya takdir berpihak padaku ya. Datang tepat waktu. Gawat, Ouyang Lin dan yang lainnya dalam bahaya. Jenderal Chen, tidak saya sangka Anda akan memimpin sendiri turnamen Huashan ini. Pada akhirnya, saya tidak bisa menolak putri saya, tetap mendengarkannya, dan memimpin turnamen Huashan ini. Jenderal Chen, dengan kedudukan Anda, tentu Anda tidak akan melakukan hal-hal yang tidak adil, bukan? Jangan khawatir soal itu. Saya tahu betul aturan pertandingan. Lagi pula saya juga ingin melihat orang yang sangat dihargai putri saya ini, apakah dia benar-benar pantas? Sekarang serapan roh bela diri baru capai kurang dari 30%. Dengan kekuatan seperti ini, saya sama sekali bukan tandingan Meng Zigang. Tapi jika saya memaksakan untuk menyerap, saya pasti akan hancur lebur. Pertandingan akan segera dimulai. Apakah semua ini sudah takdir? Dan saya ditakdirkan tak bisa lindungi orang di sekitar saya? Saya rasa anak ini tidak akan datang. Tidak, saya percaya padanya. Jenderal Chen, waktu sudah hampir tiba. Apakah kita harus mengumumkan hasilnya? Benar, energi yang terkandung dalam cincin Chonglou bisa mengubah garis keturunan seseorang. Bagaimana saya bisa melupakan hal ini? Baiklah, sesuai peraturan kompetisi, jika waktu lewat tengah hari, dianggap undurkan diri otomatis. Tunggu sebentar ya. Masih ada waktu sampai tengah hari. Nona Chen, Anda bilang ada begitu banyak pria di dunia ini. Mengapa Anda tidak memilih orang lain, melainkan pecundang itu? Siapa yang Anda sebut pecundang? Jika dia bukan pecundang, mengapa dia tidak berani datang? Jenderal Chen, tolong umumkan siapa pemenang pertarungan Gunung Hua kali ini. Waktunya belum tiba, Anda sudah terburu-buru ingin mengumumkan hasilnya? Lin Xiao. Seberapa takutnya kamu padaku? Tidak kusangka kau benar-benar berani datang. Apa kau tidak takut mati?
Meng Lao Go, belum tentu siapa yang akan mati. Dasar bocah, hari ini akan kubuat kau tidak akan kembali. Hanya begini, bagaimana bisa aku tidak kembali? Bagaimana mungkin kau dalam waktu singkat sudah mendapatkan warisan jiwa bela diri? Mati kau. Tunggu. Ada pesan terakhir? Meskipun kau membunuhku, apa kau tidak takut keempat pengurus rumah tanggamu akan mati bersamaku? Apa maksudmu? Betul. Mereka sekarang dikurung di penjara bawah tanah Aliansi Bela Diriku. Aku sudah menyebarkan kabar, kalau sampai terjadi sesuatu padaku, mereka akan membunuh mereka. Lin Xiao, takut kan? Seorang pengecut tetaplah pengecut selamanya juga. Apa kau tidak takut? Takut? Takut kau membunuh untuk membungkamku? Jika terjadi sesuatu padaku, mereka akan membunuh mereka. Lin Xiao tidak berani kan? Pengecut tetap pengecut selamanya juga. Apakah kamu tidak takut? Takut? Takut kamu membunuh kami untuk membungkam? Keempatnya sudah berhasil aku selamatkan. Kalian siapa? Sedang apa? Tampaknya keberuntungan sedang berpihak padaku. Datang tepat pada waktunya. Gawat, Ouyang Lin dan yang lain dalam bahaya. Senior, kamu di mana? Senior. Anak muda, sepertinya kamu menghadapi masalah di luar. Mohon petunjuk dari leluhur. Perkembanganmu selama ini, aku melihat semuanya. Aku sangat puas dengan penampilanmu. Sepertinya, sudah saatnya aku mengajarkan ilmu pamungkasku padamu. Teknik ini adalah hasil dari seluruh hidupku, menggabungkan esensi semua ilmu bela diri. Aku menamainya Dou Juan Xingyi. Apakah pernah dengar tentang teknik perpindahan bintang utara? Perpindahan bintang utara? Meng Lao Go, kamu membunuh klan saya, menculik saudara saya, melakukan kejahatan tanpa batas, dan penuh dosa. Hari ini, saya akan menggantikan jiwa-jiwa tak bersalah yang kamu bunuh, mengantarmu ke akhirat. Ini adalah kontrak akuisisi Lin Shi, Lin Yi dan Liu Ru yang sudah dipenjara. Kami juga isyaratkan pihak penjara beri mereka perhatian lebih. Ayah, Ibu, saya akhirnya mendapatkan kembali apa yang kalian tinggalkan. Ngomong-ngomong, ayah saya suruh Anda pulang untuk makan malam. Pulang? Penampilan Anda terakhir kali di Huashan Lunjian mendapat pengakuan dari ayah saya. Ayah saya ingin mengundang Anda makan malam besok untuk meminta maaf kepada Anda. Kalian membicarakan pernikahan kita? Pernikahan? Bukankah itu terlalu terburu-buru? Membicarakan pernikahan, Anda harus antre dulu. Siapa yang tidak berada di depan Anda? Lin Xiao, kamu benar-benar beruntung dalam cinta. Pemimpin klan, ayah saya sudah menjodohkan saya dengan Anda. Anda harus bertanggung jawab. Biarkan dia memilih sendiri saja. Lin Xiao, saya sarankan Anda memutuskan dengan baik. Tenang sedikit. Jangan mendekat. Maaf, terlambat. Tangkap ini. Jadi, kamu, kepala keluarga jiwa pertempuran yang terhormat, diusir begitu saja? Lalu, apa yang harus saya lakukan? Benar-benar masalah yang membahagiakan? Dia hanya pamer. Bukankah kita kenalan dari game ini? Menurutmu sudah berapa lama berlalu? Dulu kita kenalan karena bertarung dalam PvP, bukan? Kalian bertiga membuat saya tidak bisa mengangkat kepala. Wah, justru saya yang membuat Anda kalah, bukan? Sudahlah, kamu yang paling parah dikalahkan saat itu. Jangan ribut, turnamen akan segera dimulai, semua bersiap. Lihatlah saya baik-baik, nama pedang Murong 13 ini pasti akan kembali menggema di seluruh dunia persilatan.